Ya, kita masuk pada topik bahasan hari ini. Topik bahasan hari ini yaitu serve qual. Nah, namanya aja serve qual. Ini sebenarnya singkatan dari service quality. Ini adalah suatu alat statistik yang kita gunakan untuk kita mengukur kualitas dari sebuah service. Kalau kita mengukur kualitas dari sebuah proses kan kita sudah belajar banyak ya di kayak PKS, sorry, bukan PKS sih, namanya sekarang QCR. Kalian sudah banyak belajar dari QCR, Stat 2, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur kualitas layanan dengan menggunakan SQL. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam apa itu SQL, kita harus tahu dulu. Karena ini hubungannya dengan layanan, kita harus tahu apa yang membedakan antara layanan atau service dengan manufaktur. Jadi layanan jasa dengan layanan manufaktur, apa yang membedakan? Nah, di sini kita bisa bedakan dari 4 hal, 4 sifat. Nah, sifat yang pertama, kalau misalkan dia jasa atau service, dia itu sifatnya intangible. Maksudnya intangible itu apa? Kita cuma bisa merasakan, tapi kita nggak bisa nyentuh dia. Jadi produknya jasa itu kita cuma bisa ngerasain, tapi kita nggak bisa nyentuh. Beda sama barangnya manufaktur. Kalau barangnya manufaktur kan kita bisa pegang, kita bisa simpan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi kalau misalkan jasa, dia itu intangible, sedangkan manufaktur dia itu tangible produknya. Produknya nyata, kita bisa lihat, kita bisa pegang. Tapi kalau jasa kita cuma bisa merasakan. Kayak contohnya pelayanan hotel. Kita merasakan, wah enak ya, pelayannya ramah-ramah, terus pelayannya cepat tanggap, kayak gitu. Kita cuma bisa merasakan, kita merasakan rasa nyaman, tapi kita nggak bisa nyimpen itu. Terus sifat yang kedua itu dia heterogen. Jadi produk jasa itu nggak mungkin sama antar produk. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah eh, ketika kita berada pada satu layanan jasa yang sama, itu kita bisa saja menerima layanan yang berbeda. Karena apa? Kita ketika ke sana, adminnya satu aja. Misalkan kita berhadapan dengan satu admin aja. Layanan dia nggak mungkin sama pada hari itu dengan hari selanjutnya, hari berikutnya. Karena jasa itu dia bergantung sekali dengan manusia. Jadi tingkat konsistensinya tidak begitu baik. Itulah kenapa disebut produk jasa itu dia heterogen. Itu masih misalkan dia satu konsumen dan satu admin. Tapi misalkan satu konsumen dan dua admin, maka jelas lebih beda lagi hasilnya. Karena pembawaan setiap orang kan beda-beda. Antara admin satu dengan admin dua, mereka akan memiliki gaya sendiri dalam menyampaikan suatu jasa. Ya, contoh mudahnya ini aja. Kita potong rambut. Potong rambut. Ada dua barber, dua tukang potong. Kita minta model rambut yang sama. Kita minta model rambut yang sama. Dipotong oleh dua orang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan heterogen. Tapi akan beda dengan produk manufaktur. Kalau misalkan produk manufaktur, dia produk dengan jenis yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Contohnya aqua gelas saja, aqua gelas. Aqua gelas, dia itu minta ukurannya 100 ml. Tapi ketika diproduksi hasilnya ada yang 95, ada yang 90. Kalau kayak gitu kira-kira bagus nggak prosesnya? Kurang bagus, Pak. Iya, betul. Maka kalau misalkan di manufaktur, misalkan dia menghasilkan produk yang heterogen, dia pasti dikatakan bahwa prosesnya kurang baik. Jadi kalau di manufaktur diusahakan dengan dia jenis produk yang sama ya hasilnya kalau bisa homogen. Tapi kalau di jasa, produknya heterogen bukan berarti jasanya jelek. Tuh.
Terus yang ketiga, sifat yang ketiga, dia itu berjalan bersamaan. Kalau misalkan perusahaan jasa, layanan jasa, dia itu produksinya bersamaan dengan konsumsi. Jadi produksi dan konsumsi jalannya barengan. Loh, maksudnya gimana produksi dan konsumsi jalannya barengan? Contohnya tukang cukur rambut lagi. Kita banyak banyak mengambil contoh tukang cukur rambut di sini. Tukang potong rambut. Eh, dia proses produksinya yaitu proses motong itu. Dilakukan oleh siapa? Oleh barber. Terus yang mengkonsumsi siapa? Kita sebagai konsumen. Nah, ketika proses potong rambut itu dilakukan, kita juga bisa merasakan secara langsung. Kita mengkonsumsinya secara langsung. Jadi kalau di perusahaan jasa kita akan merasakan produksi dan konsumsi bersama. Tapi beda kalau misalkan manufaktur kita sebagai konsumen kan nggak nunggoni mereka produksi. Kita mau beli sabun, masa kita mau nunggui dari proses pembuatan sabun sampai selesai? Enggak. Kalau misalkan di manufaktur ya produksinya ya di waktu tertentu, beberapa hari setelahnya baru kita bisa konsumsi. Terus untuk sifat yang keempat itu customer contact. Jadi kalau misalkan di jasa, customer itu punya peran juga dia dalam produksi. Jadi customer customer itu juga mempengaruhi hasil produksi. Kayak contohnya potong rambut tadi. Ketika kalian mau potong rambut kan nggak mungkin kalian duduk langsung dipotong pres yo tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalau misalkan kita ke tukang potong rambut kan kita pasti bilang dulu kita mau potong kayak apa, model gimana, seberapa pendek. Jadi kita juga turut menentukan hasil produksinya. Itulah perbedaan antara jasa dan manufaktur. Oke, sekarang kita masuk pada apa itu serval. Serval itu metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kualitas layanan. Nih, serval itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Nah, dengan cara apa? Dia mengukur dengan cara menghitung gap. Gap antara siapa? Gap antara ekspektasi customer dengan layanan yang mereka terima. Itu cara kerjanya serval. Jadi, benar nggak layanan yang kalian berikan itu sesuai dengan ekspektasinya konsumen. Jadi, cara kerjanya serval itu mengukur itu. Nah, metode serval ini yang mengembangkan adalah Parasuraman dan teman-teman. Nah, nanti di serval kalian akan ketemu 4 dimensi. Bukan 4 dimensi. 4 terms atau 4 istilah dalam sebuah serval. Yang pertama adalah dimensi. Dimensi itu adalah sebuah cluster yang memuat beberapa atribut layanan yang memiliki karakteristik sama. Jadi nanti di serval kalian dalam mengukur suatu layanan jasa kalian akan bikin list atribut apa aja yang akan kalian gunakan untuk mengukur servis kalian, untuk mengukur layanan kalian. Terus dari semua atribut itu kalian bisa kelompokkan mereka. Kelompokkan ke dalam apa? Ke dalam dimensi. Itulah yang dimaksud dengan dimensi. Jadi kalian kelompokkan atribut-atribut yang kalian buat berdasarkan karakteristiknya. Dia masuk di dimensi yang mana. Kemudian untuk atribut sendiri itu adalah karakter spesifik dari sebuah layanan yang dapat memuaskan pelanggan. Contoh nih, kita mau cari tahu atribut dari layanan hotel. Kita bisa pakai atribut itu kebersihan kamar, atau suhu ruangannya, atau mungkin dari keramahan karyawannya. Itu adalah contoh dari atribut layanan hotel. Nah, ini nanti yang akan kita golong-golongkan ke dalam dimensi. Nanti kita akan coba lihat
Ada apa aja dimensi itu, kemudian contoh atributnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah customer expectation. Ya, kalau ini sepertinya jelas ya. Customer expectation itu adalah tingkat harapan pelanggan terhadap suatu layanan. Jadi kalau kalian misalkan mau ke apa namanya? Mau ke hotel, kalian kan pasti ada ekspektasi. Wah, kita mau ke hotel A. Kira-kira kamarnya seperti apa ya? Kalau lihat dari luar hotelnya sih bagus, harusnya kamarnya bagus. Itu adalah ekspektasi. Kita bikin ekspektasi dulu. Kemudian perceived service itu adalah tingkat layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kenyataannya itu seperti apa? Kita ada ekspektasi, pasti ada kenyataannya. Wah, ekspektasinya kamarnya kayaknya bagus, kamarnya nyaman. Kenyataannya bagaimana? Benar nggak sesuai ekspektasi nggak? Nah, itulah yang kita ukur di ServQual. Ngukurnya gimana? Nanti kita akan lihat. Terus detailnya nanti kita akan pelajari di minggu depan. Ini cukup menarik ServQual karena ini salah satu topik yang cukup digemari oleh mahasiswa untuk TA. Barangkali dari salah satu dari kalian nanti pas TA juga ambil ServQual. Nah, ini adalah dimensinya. Dimensi dari service quality. Dimensi dari service quality itu dikelompokkan jadi 5. Ada 5 dimensi service. Yang pertama adalah reliability. Reliability ini menunjukkan bagaimana keandalan suatu perusahaan jasa, keandalan suatu layanan. Maksudnya gimana andal? Maksudnya ketika suatu layanan itu menjanjikan sesuatu, mereka bisa menepatinya secara akurat. Kayak contohnya kalian di bank kan biasanya ditawarkan ada layanan A, B, C, D, E, F, G. Kalau kalian ambil layanan A, kalian dapat A, B, C, D kayak gitu. Nah, benar nggak yang mereka sampaikan itu? Itu yang kita sebut dengan reliable. Mereka menjanjikan A, mereka menepati atau tidak. Itu reliable. Kemudian yang kedua assurance. Assurance ini kaitannya adalah bagaimana perusahaan bisa membangkitkan rasa percaya dari konsumennya dan rasa nyaman. Jadi bagaimana perusahaan membangkitkan rasa percaya dan rasa nyaman bagi konsumennya. Kemudian kalau responsif. Responsif ini bicara soal bagaimana kesigapan dari perusahaan dalam membantu konsumen. Jadi kayak nggak perlu ditunggu, nggak perlu nunggu konsumen minta tolong, kita sudah tahu, wah ini wajahnya kebingungan, kita langsung tanyakan apa ada yang bisa dibantu kayak gitu. Itu adalah responsif. Kemudian empati. Empati itu adalah kemampuan perusahaan untuk menggapai konsumennya, untuk mengambil hati konsumen. Jadi ini contohnya kayak misalkan kebijakan perusahaan dalam menentukan waktu buka atau tutupnya, waktu mereka beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa aja. Nah, perusahaan yang baik itu dia bisa menempatkan waktu yang pas, sehingga ketika konsumen butuh bantuan, butuh layanan, telepon, kita bisa terima, kita bisa membantu, kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan konsumen jadi senang juga. Konsumen mudah untuk menggapai kita dan kita mudah menggapai konsumen. Itu adalah empati. Kemudian yang terakhir adalah tangible. Kalau tangible ini kaitannya dengan segala sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Kayak misalkan tadi kebersihan ruangan kamar. Kan kita bisa melihat, kita bisa merasakan dengan panca indera mata. Terus suhu ruangan kita bisa rasakan dengan kulit. Suhu ruangannya pas kayak gitu. Itu adalah tangible, yang tangible. Nah, ini kalau kita singkat, kalau kalian misalkan susah menghafalkan 5 dimensi kualitas, kalian bisa singkat dengan kata-kata. Nanti jadinya ini.
Biasanya untuk mudahnya, ini tuh disingkat jadi tera. Tera. Biasanya disingkat tera. T itu tangible, E itu empati, R itu responsiveness atau reliability, kemudian A itu assurance. Cara mudahnya mengingat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Ya, ini juga penting ya, kalian bisa membedakan dimensi-dimensi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah sejarah dari dimensi sirkual. Jadi dimensi sirkual itu nggak tiba-tiba tadi muncul 5 ini. Nggak tiba-tiba muncul 5 dimensi ini. Awalnya itu dimensi sirkual itu ada 10 malah. Ada 10. Yang pertama adalah akses, komunikasi, kompetensi, courtesy. Courtesy itu kayak sopan santun, kesopanan kayak gitu. Kemudian credibility, reliability, responsiveness, security, tangible, dan understanding. Awalnya 10 ini dimensinya. Nah, ini nanti di circle nanti kalian akan ketemu yang namanya validity dan reliability test. Cuma ini teasernya ya, teasernya. Nah, jadi dari 10 dimensi ini mereka bikin 97 pertanyaan. Jadi berdasarkan 10 dimensi ini, mengacu pada 10 dimensi ini, mereka bikin atribut-atribut pertanyaan. Dan mereka dapatkan total 97 pertanyaan untuk mengukur suatu layanan. Banyak sekali. Kemudian mereka jalankan survei itu. Dengan 97 pertanyaan, mereka surveikan pada 200 responden. Nah, dari 200 responden ini, kemudian mereka lakukan validity test. Jadi nanti kalian akan ketemu di Serqual itu yang namanya validity dan reliability test. Biasanya yang ngurang-ngurangi pertanyaan, yang mereduksi jumlah pertanyaan atau atribut, itu adalah validity test. Nah, di sini mereka itu, dari hasil survei ini mereka lakukan validity test. Setelah mereka lakukan validity test, ternyata pertanyaan itu bisa dikurangi dari 97 jadi tinggal 54. Nah, kemudian dari 54 pertanyaan ini mereka coba klasterkan lagi, kelompokkan lagi, bikin kelompoknya. Nah, setelah mereka kelompokkan dengan menggunakan analisis faktor, kalian sudah pernah dapat belum ya analisis faktor? Sudah pernah tahu analisis faktor? Yang angkatan 19 sudah pernah dapat faktor analisis? Oh, kayaknya belum ya, Pak. Oh iya, belum. Oke. Ya, tak kasih gambaran. Jadi faktor analisis itu kita gunakan untuk membuat pengelompokan. Kayak contohnya di sini. Mereka gunakan faktor analisis untuk mengelompokkan 54 pertanyaan yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi hasil reduksi dari 97 tinggal 54 mereka kelompokkan lagi. Nah, setelah mereka kelompokkan, mereka ternyata dapat 7 dimensi. Jadi dimensi yang awalnya 10 itu tinggal 7. Kemudian singkat cerita, dari 54 pertanyaan tadi mereka lakukan validity test lagi, mereka sebarkan kuesioner lagi. Nah, kemudian mereka mendapatkan reduksi yang kedua. Dari 54 pertanyaan tadi tinggal 22.
22 atribut pertanyaan. Dan mereka kelompokkan menggunakan faktor analisis lagi dan didapatkan 5 dimensi tadi. Ini. Gitu. Ya, itu adalah sejarahnya, cuma biar intermezzo, biar kalian tahu aja. Nah, ini adalah contoh dari atribut SERVQUAL. Oke, kita latihan di sini. Kita coba latihan. Untuk yang pertama, atribut pertama, mereka mengatakan bahwa perusahaan, oh ya, sebelum masuk pada ini, sebelum masuk pada atribut-atributan, biasanya kalau di SERVQUAL, kuesionernya itu berupa skala Likert. Skala Likert. Jadi ini nanti jawabannya adalah responden suruh ngasih nilai dari 1 sampai 5, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak selalu sih, nggak selalu 1 sampai 5, bisa 1 sampai 7 juga. Ada juga yang nggak suka angka ganjil, ada yang minta 1 sampai 6 supaya nggak ada angka tengah. Ya gitu. Biasanya kuesionernya SERVQUAL mereka akan mengisi skala Likert. Kayak misalkan contoh pertanyaan tingkat kepentingan, seberapa penting menurut kalian kebersihan hotel? Gitu. Jadi bentuknya pertanyaannya seperti itu. Kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Oke, kita mau coba latihan di sini. Untuk atribut yang pertama, perusahaan ingin menampilkan modern looking pada equipment mereka. Mereka ingin membuat tampilan dari equipment-nya itu seperti modern, seperti tampak modern. Itu berarti termasuk dimensi apa? Tangible mungkin, Pak. Oke, ya. Makasih, Ronald. Benar, ini adalah dimensi tangible. Soalnya di sini kita bisa lihat, kita konsumen bisa lihat. Oh ya, equipment-nya nampak modern. Nomor 2 juga sama, ini juga masuk tangible, companies will be visually appealing. Jadi, fasilitas dari perusahaan terlihat menarik. Jelas, terlihat menarik, kita bisa lihat konsumen. Kemudian yang ketiga juga sama, untuk pekerjanya, di sini memiliki tampilan yang rapi, itu juga sama, kita bisa lihat. Ini juga sama, material associated will be visually appealing. Material yang mereka gunakan untuk menyampaikan informasi seperti pamflet atau statement, itu mereka bikin semenarik mungkin. Ini jelas, ini juga dalam hal visual, kaitannya dengan visual, jelas tangible. Oke, kita lihat yang pada bagian kelima. Bagian kelima, ini dia termasuk apa? Termasuk dimensi apa? Perusahaan menjanjikan melakukan sesuatu dan mereka pada suatu waktu tertentu dan mereka melakukannya. Ini berarti apa? Dimensi apa? Reliability mungkin, Mbak. Ya, Reliability. iya betul. Betul. Reliability berarti perusahaan bisa diandalkan. Mereka menjanjikan nanti sore semua dokumen jadi. Misalkan fotokopian nih, nanti sore jam 5 semua dokumen jadi. Kita datang jam 5. Oh ya, semua sudah jadi, sesuai. Kayak gitu. Berarti perusahaan reliable. Itu masuk pada dimensi reliability. Nah, terus yang keenam ini juga masuk reliability. Ketika konsumen memiliki masalah, perusahaan bisa menyelesaikan. Bisa membantu menyelesaikan. Ini juga masuk reliability. Artinya perusahaan bisa diandalkan. Nomor 7, perusahaan
memberikan servis yang tepat untuk memberikan kesan yang baik di awal. Ini juga masuk reliability. Kemudian yang ke-8, ini juga sama, ini hampir mirip kayak yang kelima tadi ya, kalian bisa lihat. Ini juga masuk reliability. Kelima. Ya, betul, kelima. Terus yang nomor 9, perusahaan bisa menunjukkan bahwa selama ini dia tidak pernah terrecord ada error. Ini juga termasuk dimensi reliability. Artinya perusahaan sudah handal, mereka selama ini nggak ada record, nggak ada record error. Masuk ke atribut yang ke-10. Atribut ke-10. Companies will tell customer exactly when services will be performed. Jadi sebelum layanan diberikan, perusahaan akan memberitahu konsumennya. Jadi mereka memaparkan, ini loh kalian akan menerima layanan A, B, C, D, E. Kayak gitu. Jadi tanpa perlu disuruh, tanpa perlu konsumen tanya-tanya, mereka menjelaskan secara gamblang. Ini loh yang akan kalian terima. Itu berarti termasuk dimensi apa? Responsiveness, Pak. Iya, betul. Iya, betul, Ronald. Itu termasuk responsif. Karena nggak perlu nunggu konsumen tanya-tanya, mereka jelaskan. Ini loh yang bakal diterima A, B, C, D, E, F, G. Responsif. Kemudian yang nomor 11 ini juga sama. Companies will give prompt service to customer. Artinya perusahaan itu akan secara sigap memberikan layanan pada konsumen. Pokok intinya kalau responsif itu kita serba cepat. Kita sebagai perusahaan itu nggak usah nunggu konsumen. Pokoknya sigap. Itu adalah responsif. Kemudian yang ke-12, ini juga sama. Companies will always willing to help customer. Jadi perusahaan akan selalu siap memberikan bantuan pada konsumen. Kemudian yang nomor 13, perusahaan nggak pernah terlalu sibuk untuk merespon apa yang diminta konsumen. Artinya kalau konsumen minta apa, mereka nggak perlu nunggu lama. Konsumen nggak perlu nunggu lama. Oke, langsung siap, langsung kerjakan. Ini juga termasuk responsif. Terus yang nomor 14. Companies will instill confidence in customer. Jadi perusahaan akan menjaga kenyamanan konsumen. Ini jelas ya. Kira-kira dia dimensi apa? Assurance, Pak. Iya, betul. Assurance. Karena kaitannya dengan kenyamanan konsumen dan rasa percaya. Nomor 15 ini juga sama. Perusahaan akan mengatur sedemikian rupa transaksi mereka sehingga baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi konsumen mereka merasa aman melakukan transaksi. Jadi bagaimana kita mendapatkan win-win solution antara konsumen dengan perusahaan. Perusahaan bisa percaya konsumen bisa percaya perusahaan. Ini juga sama, masuk assurance. Kemudian perusahaan akan secara konsisten ramah pada konsumen, ramah atau sopan. Ini juga termasuk termasuk assurance karena kaitannya dengan rasa nyaman. Kemudian companies will have the knowledge to answer customer question. Ini juga masuk dalam assurance. Kemudian yang nomor 18 ini termasuk apa ya? Companies will give customers individual attention. Jadi perusahaan akan memberikan perhatian khusus pada konsumen. Empati, Kak. Iya, betul, empati. Sisanya empati soalnya. Tapi benar kok, benar. Ini termasuk empati.
Karena ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan mengambil hatinya konsumen. Empati itu gimana perusahaan bisa mengambil hatinya konsumen. Intinya seperti itu. Nomor 19 itu juga sama. Ini kayak contohnya yang tadi, mereka memilih jam operasi supaya konsumen bisa mudah menghubungi kita perusahaan bisa mudah menggapai konsumen. Nomor 20 ini kaitannya dengan sama, hampir mirip kayak yang punyanya 18, kayak kita sediakan admin khusus untuk membantu konsumen. Yang nomor 21, companies will have the customer's best interest at heart. Ini bagaimana perusahaan menumbuhkan rasa setia, menumbuhkan kesetiaan konsumen. Wah, enak di sini. Ya wes, kita di sini aja. Nomor 22 itu companies will understand the specific need of their customer. Ini juga masuk dalam empati. Nah, ini adalah ringkasannya yang tadi. Kalau misalkan kalian mau latihan lagi sendiri di rumah, kalian menebak-nebak ini masuk apa ya, ini masuk apa ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kunci jawabannya. Nah, kemudian sekarang kita belajar apa itu customer gap. Kayak dari tadi itu circle kita ngomong gap, tapi kita nggak tahu apa itu gap. Jadi gap itu adalah selisih antara apa? Antara customer perception dan expectation. Jadi gap itu akan muncul ketika layanan yang kita berikan tidak sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Itu gampangannya gap. Nah, untuk gap yang pertama ini kita sebut, oh ya, sorry, belum masuk pada gap yang pertama 2, 3, 4 habis ini. Ya, pokok intinya itu gap. Gap itu muncul karena ada ketidaksesuaian intinya. Kemudian di sini ada 3 kondisi mereka katakan. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi pertama adalah unacceptable quality. Unacceptable quality itu adalah kondisi ketika customer expectation. Ekspektasinya customer itu lebih besar dari service yang diterima. Itu adalah unacceptable quality. Jadi kualitas yang tidak dapat diterima. Customer ekspektasinya kegedean. Terus yang kedua itu adalah satisfactory quality. Artinya apa yang diekspektasikan konsumen sama dengan yang mereka terima. Terus yang ketiga itu adalah quality surprise. Quality surprise itu ketika customer tidak mengekspektasikan apa-apa tapi perusahaan memberi lebih. Itu adalah quality surprise. Nah, ini adalah macam-macam gap. Yang tadi itu adalah yang ini adalah potongan dari customer gap. Ini punyanya yang ini, yang atas. Jadi gap itu di sini dibagi jadi 2, ada gap eksternal dan gap internal. Gap eksternal ini kaitannya dengan antara perusahaan dengan konsumen. Kalau gap internal itu kaitannya dengan internal perusahaan. Nah, di sini dituliskan gap itu ada 3. Ada 3. Sebentar. Ya, izin sebentar. Nah, ini ada kayak yang tadi tak sebut, ada gap itu ada 2, gap eksternal dan gap internal. Kita mau pelajari. Nah, ini untuk yang gap pertama itu muncul ketika perusahaan itu gagal dalam mendefinisikan apa yang dimau oleh customer. Jadi apa yang diekspektasikan konsumen, perusahaan itu gagal nangkep. Maka akan muncul gap pertama. Contohnya, kita mau potong rambut, kita sebagai konsumen, kita itu mengekspektasikan, kita itu pengennya kalau misalkan kita potong rambut di suatu salon, mereka itu bisa motong berbagai macam model.
Nah, tapi konsumen, company atau perusahaan nangkepnya beda. Di sini kita pengennya itu sebagai konsumen, kalau bisa tukang potong rambut itu bisa motong segala jenis model rambut. Tapi kalau bisa model rambutnya ya yang modern, yang ikuti zaman sekarang. Nah, perusahaan nangkepnya pokoknya kita sebagai perusahaan bisa motong semua jenis model rambut. Nah, tapi yang mereka pakai adalah model rambut yang kuno. Nah, di sini kan nggak cocok. Kita sebagai customer, kita pengennya berbagai model rambut modern, tapi perusahaan menetapkan berbagai model rambut yang kuno. Nah, ini ada ketidaksinkronan. Itu ada gap pertama. Perusahaan gagal menangkap apa yang dimau oleh konsumen. Terus gap yang kedua itu muncul ketika kita tidak kita sebagai perusahaan sudah tahu bahwa yang dimau konsumen itu ini loh. Konsumen itu mau ini, kita sudah tahu sebagai perusahaan. Tapi kita salah dalam membuat standar service. Oke, kita sudah tahu konsumen itu minta kita sebagai perusahaan bisa memotong berbagai macam model rambut yang modern. Tapi perusahaan menetapkan standarnya salah. Standar di sini maksudnya apa? Standarnya harusnya standar kemampuan dari barbernya mereka yang mereka sesuaikan. Tapi di sini perusahaan malah menetapkan standar dari peralatannya. Akhirnya di sini ada gap, ada ketidaksesuaian. Seharusnya perusahaan itu bisa memotong berbagai macam model rambut karena kemampuan dari barbernya, tapi mereka malah malah membangun pada peralatannya. Sedangkan barbernya itu ya nggak bisa sebenarnya. Mereka salah dalam mendelegasikan standar. Muncullah gap yang kedua. Terus untuk gap yang ketiga, oke, standarnya benar. Standarnya benar. Kita sebagai perusahaan, kita punya barber yang bisa memotong berbagai macam model rambut. Tapi mereka terbatas. Barber yang kita punya itu terbatas pada 3 model rambut misalkan. Oke, barber kita cuma bisa motong 3 model rambut standarnya. Tapi pas penyampaiannya itu perusahaan bilang, pas penyampaian layanan perusahaan bilang, barber kita bisa memotong semua jenis rambut. Semua jenis model rambut. Nah, di sini juga ada ketidaksesuaian. Faktanya standarnya kita cuma bisa motong 3 jenis model rambut, tapi pas disampaikan kita bilang semua model rambut kita bisa. Di sini juga terjadi gap. Ya. Ada ketidaksesuaian. Nah, kemudian untuk gap yang keempat itu muncul ketika sudah benar nih kita menyampaikan bahwa kita cuma bisa 3 model rambut modern. Tapi di pengiklanannya, external communication to customer, di iklannya itu bilang bahwa barber ini bisa semua model rambut. Nah, pas konsumen lihat iklan, wah, barber ini bisa motong semua model rambut. Nah, pas disampaikan di sini cuma bisa 3 model rambut. Nah, itu juga terjadi gap. Jadi tidak sinkron antara layanan yang disampaikan dengan yang dikomunikasikan, dengan yang diiklankan. Tidak sinkron. Itu gap keempat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai gap-gapan? Pak, halo. Ya.
Ya maaf, minta tolong bisa diulang nggak yang provider gap 3? Saya kurang paham, Pak. Oh, gap yang ketiga. Ya, untuk yang gap yang ketiga itu muncul ketika kita itu sebagai perusahaan sudah benar menetapkan standar. Oke, berarti konsumen pengen kalau misalkan perusahaan kita itu bisa motong berbagai jenis model rambut modern. Nah, di sini kita sudah tetapkan standarnya. Standarnya oke, barber kita bisa motong 3 jenis model rambut modern, misalkan. Oke, standarnya kita sudah dapat. Dia perusahaan kita bisa motong 3 model rambut. Nah, tapi pas disampaikan ke konsumen, kan kita menawarkan layanan nih, pas konsumen datang ke barber, kita menawarkan layanan. Pak, mau potong model apa? Di sini bisa motong semua model. Nah, misalkan ternyata sebenarnya standar kita itu kita cuma bisa motong model ABC. Nah, tiba-tiba konsumen minta model D sama E, D atau E, ya gitu. Nah, di sini kan ada gap, ada ketidaksesuaian. Jadi standar kita cuma bisa motong 3 model rambut, tapi pas disampaikan, pas penyampaian layanan, kita bilang semua model rambut bisa. Gimana? Masih bingung? Oh, terima kasih, Pak. Sudah paham. Ya, oke. Oh, Pak, tanya. Ya. Bedanya 3 sama 4 apa? Bedanya 3 sama 4. Kalau yang 3 itu kita menyampaikan secara langsung. Ketika kita ketemu sama konsumen, kita sebagai perusahaan kita ketemu konsumen, kita menceritakan, kita menyampaikan jasa kita itu ada ini. Tapi kalau yang di nomor 4, kita itu nggak ketemu konsumen, kita menampilkan layanan kita punya layanan apa aja itu melalui melalui komunikasi lain dengan misalkan iklan atau lain sebagainya. Ini external communication to customer. Jadi kita nggak ketemu langsung, kita nggak menjelaskan langsung ke konsumen, kita pakai iklan. Nah, yang kita iklankan sama yang kita sampaikan itu beda. Itu gap keempat. Gimana? Oh iya, makasih. Sudah nangkep, Nancy? Ya, nangkep. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, ada referensi lain yang mengatakan bahwa gap itu sebenarnya nggak cukup cuma 4. Gap itu sebenarnya ada 7. Nih, ada referensi lain yang mengatakan bahwa gap itu ada 7 sebenarnya. Oke, kita coba lihat satu-satu. Untuk gap yang pertama sama. Mereka adalah knowledge gap. Yaitu gap antara customer need atau ekspektasi customer dengan definisi dari perusahaan. Dengan hasil terjemahan perusahaan. Perusahaan salah menerjemahkan apa yang dimau oleh konsumen. Itu adalah gap pertama, sama. Gap yang kedua adalah kesalahan perusahaan dalam membuat standar. Mereka sudah tahu yang diinginkan oleh konsumen apa, tapi mereka standarnya salah. Sama, gap yang kedua sama. Gap yang ketiga, ini adalah penyampaian dari layanan. Oke, standar kita sudah benar, tapi kita menyampaikan layanannya salah. Ini juga sama. Gap yang ketiga sama kayak yang tadi. Kemudian gap yang keempat ini juga sama, kaitannya dengan advertising atau sales promises. Kaitannya dengan iklannya. Iklan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Itu adalah gap yang keempat, masih sama. Nah, yang membedakan adalah ada gap 5, 6, dan 7 ini. Oke, kita lihat dulu dari gap yang kelima. Gap yang kelima
Ini muncul ketika customer itu salah nangkep. Salah nangkep apa yang dijelaskan oleh perusahaan. Perusahaan nyampaikan, ini layanan kita ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, perusahaan kan konsumen di sini mendengarkan, mereka memperhatikan, tapi mereka salah nangkep. Nah, di sini akan muncul gap. Salah nangkepnya konsumen ini ada dua kemungkinan, antara konsumennya memang lagi nggak fokus, atau mungkin dari penjelasan ini kurang detail. Kemudian untuk yang gap yang keenam ini disebut interpretation gap. Nah, ini muncul ketika konsumen itu salah dalam mengartikan iklan. Jadi mereka lihat iklan, mereka salah nangkep maksud dari iklan itu. Ini adalah muncul gap yang keenam. Nah, terus dari dua ini, dari customer perception dan customer interpretation, ini akan muncul gap yang ketujuh. Kalau kita bandingkan dengan customer experience. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita lihat lagi, dua ini, customer perception dan customer interpretation, ini akan memunculkan ekspektasi dari konsumen. Ketika mereka mendengarkan suatu penjelasan tentang layanan, akan muncul persepsi. Persepsi akan memunculkan ekspektasi. Oh, ternyata layannya gini. Harusnya nanti bakal gini. Nah, harusnya itu adalah ekspektasi. Kemudian, kita lihat lagi pada interpretasi. Interpretasi, kalian lihat iklan. Kalian pasti membayangkan, oh berarti nanti kalau kita misalkan, kalau misalkan kita ke sana, kita akan dapat layanan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu juga ekspektasi. Nah, kita bisa tahu dua ini sebenarnya ekspektasi. Kemudian kita akan bandingkan dengan kenyataan yang kita dapat, experience atau pengalaman yang kita dapat, kita bandingkan. Benar nggak ekspektasi yang kita harapkan itu sesuai dengan yang bakal kita terima. Nah, inilah yang kita sebut dengan service gap. Gap yang ketujuh. Nah, kita mau fokus di sini. Gap antara ekspektasi dengan kenyataan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Apakah masih jelas? Sebenarnya ini kita belum masuk ke core-nya. Ini cuma pengantarnya. Jadi biasalah kalau kalian misalkan di kuliahan, kalian nggak boleh cuma tahu rumusnya ini, soalnya kayak gini, kita selesaikan. Kita nggak boleh cuma gitu, kita harus tahu konsepnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Lanjut. Nah, ini kita masuk pada core-nya. Core-nya dari ServQual. Kalau kalian mau develop, jadi tujuan dari pembelajaran ini kan seharusnya kalian bisa mengukur kualitas suatu layanan. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita belajar di sini. Ini adalah core dari pembelajaran hari ini. Ya, bisa kalian perhatikan. Ini adalah framework. Ketika kita akan mendevelop suatu assessment terhadap suatu layanan. Nih, yang pertama, kalian harus mengidentifikasi. Kira-kira untuk layanan ini, itu atributnya apa aja? Jadi pertama kalian definisikan atribut. Cara paling mudah untuk kita bisa mendefinisikan atribut itu bagaimana? Paling mudah kita bisa berangkat dari dimensi tadi. Jadi dari 5 dimensi tadi kita berangkat dari sana untuk menentukan atribut.
Jadi kalau bisa kita ngukur suatu layanan, kita libatkan 5 dimensi yang di awal tadi. Ini. Aduh, kejauhan. Nanti kalian bisa lihat sendiri. 5 dimensi tadi, tera tadi. Jadi kita bisa ukur suatu layanan dengan menggunakan kelima dimensi. Kalau bisa 5-5-nya ada. Terus dari setiap dimensi kita pikirkan atributnya apa kalau yang relevan dengan layanan ini, misalkan layanan hotel. Kira-kira di dimensi tangible kita mau mengukur apa aja pada hotel ini. Di dimensi empati kita mau mengukur apa aja dari hotel ini. Jadi kita identifikasi dulu atributnya. Oke, kita sudah tahu atributnya apa aja. Selanjutnya kita membentuk kuesioner. Kuesioner. Di sini kita bentuk 3 kuesioner, tapi jangan takut. 3 kuesioner ini bukan berarti untuk setiap kuesioner kalian pikirkan atributnya yang berbeda, enggak. Maksudnya di sini adalah satu atribut kita tanyakan 3 kali. Oke, kita ulang lagi, satu atribut kita tanyakan 3 kali. Jadi bukan kita pikirkan atribut berbeda untuk masing-masing kuesioner, bukan. Tapi satu atribut kita tanyakan 3 kali. Contoh. Kita punya atribut tadi apa ya? Kebersihan ruangan. Kebersihan ruang. Nah, ini kita akan bikin 3 kuesioner. Kita akan tanyakan 3 kali. Dari yang pertama adalah ini, tingkat kepentingan. Terus kita tanyakan lagi tingkat ekspektasi. Kemudian kita tanyakan lagi yang terakhir adalah tingkat kenyataan layanan yang diberikan. Nah, ini kuesioner ini nanti responden bakal isi 3 kali. Jadi mereka akan mengukur tingkat kebersihan ruangan berdasarkan kepentingan mereka. Menurut mereka seberapa penting kebersihan ruangan. Mereka akan ngisi itu, kemudian mereka isi lagi seberapa besar sih ekspektasimu terhadap hotel ini terkait kebersihan ruangannya. Mereka bakal isi lagi. Kemudian yang terakhir terkait kenyataannya. Misalkan mereka sudah pernah ke sana, itu menurut mereka seberapa penting, seberapa besar tingkat kenyataannya. Jadi kenyataannya itu kebersihan ruangannya itu seberapa sih? Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara ngisinya? Ya kayak yang tak sebutkan di awal. Responden akan mengisi dalam bentuk skala Likert. Misalkan tingkat kepentingan, mereka disuruh ngisi 1 sampai 5. Seberapa penting? 1 itu sangat tidak penting, 5 itu sangat penting. Ini juga sama, 1 sampai 5. Tingkat ekspektasi mereka. Seberapa besar ekspektasimu terhadap kebersihan ruangan hotel A? Yang mereka isi, kalau misalkan 5, berarti artinya mereka sangat setuju. Kemudian kalau misalkan di tingkat kenyataan itu juga sama 1 sampai 5. Kalau misalkan 1, mereka sangat tidak setuju. Apakah mereka mengekspektasikan, seberapa besar mereka mengekspektasikan bahwa ruangan di hotel A itu bersih? Mereka suruh ngisi 1 sampai 5. Kemudian tingkat kenyataannya bagaimana tingkat kebersihannya? Mereka juga ngisi 1 sampai 5. Jadi model pengisiannya seperti itu kalau serval. Kemudian selanjutnya setelah kita membentuk kuesioner, kita lakukan pengambilan sampel. Nah, tapi di sini kita ambil dulu pre-sampel. Kita nggak langsung ambil sampel nyata. Pre-sampel itu kita biasanya pakai 30 responden. Jadi kita ambil sampel kecil. Loh, kenapa kok 30 responden? Kalian bisa lihat lagi pada mata kuliah stat 1 kalau nggak stat 2. Itu untuk memenuhi
data agar membentuk distribusi normal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari sini, dari kita cobakan kuesioner kita pada 30 orang, kita lakukan reliability test dan validity test. Ini sebenarnya bukan sekuensial, bukan kita lakukan reliability test dulu baru validity test, tapi ini barengan sebenarnya. Reliability dan validity test. Jadi sekali klik kita akan dapat dua hasil, yaitu hasil dari reliability test dan validity test. Nah, apa fungsi dari reliability dan validity test? Reliability test itu buat ngukur jawaban. Kalau validity test itu buat ngukur pertanyaan. Jadi gampangnya gitu. Validity itu untuk ngukur pertanyaan, reliability untuk ngukur jawaban. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita ngukur reliability test, kita melakukan reliability test. Kita itu pengen melihat apakah responden kita itu ngisinya sudah sesuai. Apakah responden kita itu ngisinya benar. Konsisten nggak responden kita. Jadi misalkan aku pagi ini ditanya pertanyaan A, jawabku A. Sore ditanya lagi pertanyaan A, jawabku B. Nah, itu nggak reliable, itu nggak konsisten artinya. Kalau data kita kayak gitu, kita nggak bisa pakai. Atau contoh lain dari reliability test, kita pakai 30 orang. 30 orang itu jawabannya acak semua. Acak semua, nggak ada yang konsisten, nggak ada yang mirip-mirip. Nah, itu juga akan jadi nggak reliable. Nah, ini yang repot kalau misalkan kita sudah bikin pertanyaan, kita sudah ambil sampel, ternyata dia nggak reliable jawabannya. Artinya apa? Kita harus ngulang lagi, kita harus ngambil sampel lagi. Ini yang repot. Terus gimana cara memastikan bahwa bahwa hasil dari kuesioner kita reliable? Gimana cara memastikannya? Memastikannya adalah dengan kita memberikan penjelasan yang gamblang, kemudian kita juga bisa nungguin. Ketika mereka ngisi, kita tunggu. Jadi ketika mereka ada bingung, ini ngisinya bagaimana, mereka bingung maksud pertanyaannya, kalian bisa menjelaskan. Mereka nggak ngisi ngawur. Itu memastikan, cara termudah untuk memastikan bahwa kuesioner kalian reliable. Terus kalau validity test itu untuk ngecek, benar nggak pertanyaan yang kalian buat, itu bisa menjawab tujuan dari penelitian kalian. Nah, di validity test ini nanti akan ada yang namanya reduksi pertanyaan. Jadi nanti setiap atribut akan muncul skornya. Nah, dari situ kalian akan tahu atribut mana saja yang tidak diperlukan, yang perlu dihapus, yang nggak valid. Nah, ketika ada atribut-atribut yang nggak valid, mereka akan dihapus. Nah, di sini tergantung kebijakan kalian. Kalian mau menambahkan atribut lain atau ya sudah pakai dengan atribut yang ada yang nggak kehapus. Kayak gitu. Terus kalau misalkan semua atribut sudah dinyatakan valid, kita lanjut pada proses selanjutnya. Setelah semua atribut dinyatakan valid, maka kita akan ambil sampel yang sebenarnya. Tadi kan kita cuma ambil 30 sampel. Kita ambil sampel besar yang sekarang. Untuk sampel besar, ini sebenarnya kita bisa dua opsi. Kita bisa melanjutkan dari punyanya hasil dari sampel kecil tadi, atau kita mau benar-benar pure ambil dari sampel besar. Boleh. Nah, di sini juga sama, data yang kita kumpulkan adalah data tingkat kepentingan, kemudian data ekspektasi, dan data kenyataan. Nah, nanti data ini, untuk yang kenyataan dan data ekspektasi, kita akan cari rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya, kemudian kita kurangkan. Kenyataan kita kurangi dengan ekspektasi untuk menghitung gap.
Ingat, kenyataan kurangi ekspektasi. Kalau misalkan hasilnya minus, artinya ada gap. Artinya ekspektasi lebih besar daripada kenyataan. Kemudian selanjutnya adalah ini. Kemudian setelah kita hitung gap, kita kalikan dengan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan. Kita kalikan gap yang kita hitung untuk setiap atribut. Jadi kita nanti akan hitung gap itu untuk masing-masing atribut. Setelah kita dapat gap, kita kalikan dengan importance level. Importance level ini juga masing-masing atribut. Jadi atribut A, gapnya berapa, importance levelnya berapa, kita kalikan. Di situ kita akan dapat customer satisfaction. Nah, ini yang penting dari SERVQUAL. Tujuan akhir dari SERVQUAL, kita bisa memberikan memberikan saran. Kira-kira atribut mana saja yang harus diperbaiki oleh perusahaan itu. Nah, ini nanti setelah kita mengalihkan antara gap dengan importance level, kita biasanya akan bikin ranking. Bikin rankingannya gimana? Kita urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Dari yang paling minus, angkanya paling minus, sampai yang angkanya paling besar. Nah, nanti ini akan jadi dasar kita dalam membuat prioritas perbaikan atribut. Kita akan perbaiki yang minusnya banyak-banyak dulu. Yang angkanya kecil-kecil, hasil kalinya kecil-kecil. Kita akan perbaiki dulu. Kayak gitu. Itu adalah tujuan akhir dari SERVQUAL. Kita bisa memperbaiki atribut layanan. Nah, ini continuous improvement. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu. Terakhir ini adalah slide kesukaan mahasiswa, slide paling bawah, paling akhir. Nah, SERVQUAL itu sebenarnya ada banyak macamnya. Ini kalian bisa cari sendiri, ada DICE-SERV, terus HEAD-PERF, kemudian SERV-PERF, ISQUAL, kemudian FASI, SERVQUAL, Logistic Service Quality. Kalian bisa cari tahu sendiri, misalkan kalian penasaran. Tapi yang kita pelajari di kuliah ini adalah SERVQUAL yang kayak ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi yang penting, nanti misalkan di UAS, itu yang jelas ada, pasti kalian harus tahu cara hitung, cara mendapatkan hasil ini, hasil customer satisfaction. Kemudian kalian harus tahu bagaimana memprioritaskan. Itu sih utamanya. Sama kalian bisa tahu atribut-atributnya, atribut-atribut yang kalian pakai dalam ujian sesuai nggak dengan kasus, sesuai nggak dengan dimensinya. Itu sih. Jadi yang penting dalam pembelajaran hari ini, kalian paham untuk setiap dimensi itu, atributnya seperti apa, sama kalian paham konsep ini, konsep dalam mendevelop SERVQUAL. Itu kuncinya dua itu untuk review hari ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya, boleh. Tadi perbedaannya reliable sama valid itu apa, Pak? Masih agak bingung. Perbedaan reliable sama? Validity. Oh, reliability test sama validity test ya? Iya. Oke. Mudahnya, reliability test itu untuk mengukur jawaban, konsistensi dari jawaban. Jadi, kalau di reliability test, kita itu pengen tahu jawabannya dari responden kita itu geladrah nggak, ngawur nggak. Kalau jawabannya nggak jelas atau ngawur, nggak lolos reliability test, itu ada dua kemungkinan. Soal kita yang nggak jelas, atau memang mereka ngisinya ngasal. Gitu. Nah, untuk memastikan bahwa
hasil kuesioner kita reliable, maka kita harus tunggui pas mereka ngisi. Jadi pas mereka ada bingung, kita bisa menjelaskan. Mereka nggak ngisi ngasal. Itu adalah reliability test. Kalau validity test, validity itu bedanya dengan reliability. Kalau reliability kan dia mengukur dari segi jawaban. Kalau validity test itu mengukur dari segi pertanyaan. Benar nggak pertanyaan yang kita pilih, atribut-atribut yang kita pilih, itu bisa menjawab tujuan kita. Jadi cara kerjanya validity test itu melihat jawaban antar atribut itu bagaimana variasinya. Kemudian nanti mereka akan bandingkan nilainya untuk masing-masing atribut. Jadi nanti di validity test, kalian akan dapat angka untuk setiap atribut, nilai untuk setiap atribut. Nah, dari angka-angka tersebut, kalian baru bisa evaluasi atribut ini perlu dihapus atau tidak. Kayak gitu. Jadi kalau intinya kalau misalkan reliability test, misalkan kalian dapat hasilnya nggak reliable, kalian akan ambil sampel ulang. Tapi kalau validity test, ada atribut yang nggak valid, kalian tinggal hapus. Jadi tindakannya itu, kalau nggak valid, maka pertanyaan yang nggak valid kita hapus. Kalau reliable, sekalinya nggak reliable, kita akan ambil sampel ulang. Validity untuk ngecek pertanyaan, reliable untuk mengecek jawaban. Gimana? Sampai sini? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak mau tanya. Ya. Ini berarti kita ngecek melakukan reliabilitas dulu baru valid test ya Pak ya? Enggak, Niko. Jadi ini sebenarnya ini bukan sekuensial, Niko. Ini tuh sebenarnya kita langsung dapat dua hasil sekali klik. Kita langsung dapat hasil reliability dan validity test. Ya, baik, mengerti. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Manuel Matanari, gimana? Ada pertanyaan? Sudah paham atau Belum ada, Pak. belum ada? Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ya kita selesai 30 menit lebih cepat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan kalian masih ada bingung-bingung, kalian bisa tanyakan di chat WA. Nanti video akan saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat istirahat. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.